Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Sulawesi Tengah menjadi sorotan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin usai meninjau latihan terintegrasi 2025 TNI di wilayah tersebut Kamis pekan lalu. Bandara tersebut beroperasi tanpa petugas keamanan dan otoritas dari negara. Aktivitas bandara dianggap rawan karena pesawat bebas keluar masuk tanpa adanya pengawasan. Seorang sopir truk antar provinsi tewas ditusuk sekelompok pemalak di kawasan Simpang Lampu Merah, Palembang, Sumatera Selatan. Warungnya kebakar, bajunya ke pasar ini. Ada anaknya doang, habis. Bajunya warungnya habis, bajunya warungnya habis. Pagi-pagi aja ini. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi? Menghadirkan informasi pertama, kebakaran melanda sebuah warung makan dan dua lapak penjual kopi dan es kelapa muda di ruas Jalan Outer Ring Road, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Jadi warga dan juga pengguna jalan yang melintas di lokasi langsung panik saat melihat api semakin besar. Diduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik mesin pendingin di dalam sebuah warung makan. Setelah setengah jam, api berhasil dipadamkan petugas pemadam yang mengerahkan 5 unit mobil dari Sudin Gul Karmat, Jakarta Barat menuju lokasi. Sementara itu di Kelapa Gading, Jakarta Utara ada sebuah ruko yang dijadikan rumah makan hancur akibat terjadi ledakan Rabu pagi. Diduga ledakan berasal dari kebocoran tabung gas saat memasak. Selain isi bangunan, sejumlah kaca di lantai 2 dan juga 3 ruko juga pecah hingga berserakan ke jalan. Sejauh ini pemirsa, 4 korban mengalami luka dibawa ke puskesmas dan juga rumah sakit terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan siap menjalani aktivitas pagi hari ini. Betul, ini walaupun bulan sudah di penghujung begitu ya, tapi semangatnya jangan sampai tinggal ujung aja gitu. Kan besok masih Udah ada. tersisa lagi, nggak ada energi lagi ya, Zah? Betul, besok masih ada hari Jumat Betul. begitu ya. Baru nanti Senin ini kita memasuki bulan yang baru. Nah, nanti kita juga akan melihat bagaimana kabarnya untuk warga yang berada di kawasan Kamal Kalideres, Jakarta. Ini bersiap-siap karena akan ada penggusuran ataupun relokasi di wilayah tersebut yang nantinya akan dijadikan tempat pemakaman umum. Seperti apa selengkapnya nanti, tapi kita ke informasi yang lain dulu pemirsa. Ada 2 kelompok pemuda di kota Ambon, Maluku yang terlibat bentrokan. Bentrokan ini dipicu oleh adanya korban pembacokan salah seorang warga. Pemirsa, ini suasana mencekam terjadi tepatnya di kawasan Sten Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Ada 2 kelompok pemuda yang saling serang menggunakan batu, senjata tajam, dan juga kayu. Bentrokan ini semakin menjadi, bahkan sejumlah massa semakin bertambah hingga pagi hari. Massa membakar sebuah pangkalan ojek dan merusak warung warga yang tidak jauh dari lokasi. Kondisi pun mulai kondusif setelah polisi dari Polresta Pulau Ambon dan Polda Maluku tiba di lokasi. Sementara itu pemirsa, ini ada pelaku pembacokan dari pengendara motor di wilayah Prambanan, Klaten, Jawa Tengah yang diamankan polisi. Aksinya ini juga terekam oleh video amatir warga. Pemirsa, inilah rekaman amatir saat terjadi kejar-kejaran di Jalan Solo Jogja, wilayah Prambanan, Klaten, Jawa Tengah.
Polisi berupaya menghentikan pelaku, namun pelaku ini kabur melarikan diri dari kejaran petugas. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung tidak lama hingga akhirnya petugas berhasil mendakar pelaku. Jadi dari keterangan petugas, para pelaku ini kerap kali membuat resah pengguna jalan dan tidak segan untuk menganiaya korbannya dengan senjata tajam. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa celurit. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang penumpang wanita yang diperkosa oleh supir taksi online saat melakukan perjalanan dari rumahnya Depok, Jawa Barat menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jadi pemirsa, ini Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota bergerak dengan cepat menangkap pelaku atas nama Fatur Gozali yang ditangkap di rumahnya di Depok. Kasih Humas Polres Metro Tangerang Kota mengatakan bahwa korban saat itu memesan taksi online dari Kukusan Depok menuju Bandara Soekarno-Hatta. Di tengah jalan, sang sopir tiba-tiba berhenti dengan alasan untuk mencuci muka. Selanjutnya, pelaku langsung masuk ke mobil penumpang, memukul korban dan melakukan tindak asusila. Polisi mengungkap pelaku mengancam korban menggunakan senjata api. Setelah melakukan aksi bejatnya, pelaku meninggalkan korban di sebuah gang di kawasan Depok. Polisi juga mengamankan pelaku bersama sejumlah barang bukti, mobil yang digunakan sebagai taksi online, serta pakaian yang dikenakan pelaku dan juga korban. Kita ke kabar berikutnya pemirsa, ini puluhan penumpang kapal kayu di perairan Kepulauan Seribu dievakuasi usai mengalami mati mesin. Kapal KM Aquarius One ini sempat terombang-ambing di tengah laut selama 1 jam sebelum berhasil dievakuasi tim penyelamat dari pemadam kebakaran Kepulauan Seribu. Sebanyak 69 penumpang kapal berhasil dievakuasi dan peristiwa ini terjadi saat kapal penumpang ini hendak mengantarkan penumpang dari Pulau Putri ke Pulau Pramuka. Para penumpang dan ABK ini kemudian dibawa ke dermaga Pulau Harapan yang merupakan pulau terdekat. Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Bandung. 3 orang tewas dalam peristiwa ini. Jadi kecelakaan beruntun ini terjadi di jalan perbatasan Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur, tepatnya di atas jembatan Raja Mandala. 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan ada sebuah angkot, truk tronton, dan juga truk ankle box. Akibat kecelakaan ini 3 orang meninggal dunia di lokasi dan 3 orang lainnya luka. Seluruh korban sudah dievakuasi ke RSUD Cianjur. Benturan keras mengakibatkan ketiga kendaraan ringsek pada bagian depan. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan yang menewaskan 3 orang tersebut. Seperti biasa pemirsa, jelang pukul 7 kami hadirkan informasi arus lalu lintas. Ini tepatnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sudah ada rekan Bribtu Eklesia dari NTMC Polri siap melaporkan untuk Anda. Bribtu Eklesia, selamat pagi. Bagaimana pantauan lalu lintas di sana? Baik, terima kasih Reza dan Rati. Selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di jam berangkat perkantoran pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Pancoran yang akan berbelok kiri menuju ke arah Kuningan tampak cukup ramai dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan traffic light. Begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pancoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap bersabar
dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Mampang yang akan lurus menuju ke arah Kuningan juga tampak cukup ramai. Terjadi pertemuan arus di kawasan ini, untuk itu pastikan seluruh pengendara selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan selanjutnya dari arah Kuningan yang akan berbelok ke arah Pancoran juga tampak cukup kondusif, lancar, dan juga kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini, kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 100 kasus laka lantas yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia, 14 orang luka berat, dan 70 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 66% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, dan juga mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Dan tentunya kami mengingatkan kembali bahwa adanya operasi Zebra 2025 hingga tanggal 30 November 2025. Untuk itu pastikan kembali mengecek kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, dan tentunya melengkapi surat-surat kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Reza dan juga Rati. Silakan. Jauh-jauh ke Malaysia, Cakep. minumnya selasi. Cakep. Bribtu Eklesia, terima kasih. Terima kasih Bribtu Eklesia. Kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi nasional. Sesaat lagi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi rakyat saat rapat evaluasi percepatan pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung evaluasi percepatan pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Markas Besar TNI Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden menekankan pentingnya mewujudkan koperasi Desa Merah Putih yang bermanfaat bagi warga. Rapat ini turut dihadiri Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Kehadiran Presiden dalam evaluasi ini menunjukkan jika agenda koperasi bukan sekedar agenda pendukung, melainkan strategi nasional untuk membangun kemandirian ekonomi dari desa. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi belum menerima surat keputusan rehabilitasi dari Kementerian Hukum atas kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspadewi, dan 2 terdakwa lainnya. Para terdakwa ini belum bisa bernafas lega karena KPK masih menunggu surat keputusan rehabilitasi dari Kementerian Hukum untuk ketiga terdakwa. Surat keputusan Presiden tersebut diperlukan untuk memproses pembebasan mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi dan 2 rekannya. Sebelumnya Presiden memberikan rehabilitasi disampaikan melalui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Istana Kepresidenan Selasa malam. Pemirsa, TNI Angkatan Laut amankan 2 kapal pengangkut nikel di perairan Mandiodo di Konawe Utara. Operasi ini dilakukan tim gabungan operasi TNI Angkatan Laut yang melaksanakan tugas pengejaran, pencarian, dan juga penyelidikan dengan menggunakan KRI Bung Hatta 370. Sebelumnya, TNI AL memeriksa 2 kapal, yaitu TB Prima Mulia 06 atau TK Prima Sejati 308 dengan 10 ABK WNI dan TB Nusantara 3303 atau TK Graham 3303 yang juga diawaki 10 orang WNI. Jadi kedua kapal ini membawa muatan nikel dari PT DMS yang menuju ke PT IMIP Porowali. Dari hasil pemeriksaan, kedua kapal ini diduga melakukan sejumlah pelanggaran, antara lain pengapalan di jeti PT DMS yang saat ini sedang disegel oleh KKP karena penyalahgunaan ruang laut,
tidak memiliki surat persetujuan oleh Gerak atau SPOG dan kedua kapal tidak dilengkapi dokumen kapal dan juga dokumen muatan. Sebagai tindak lanjut, TNI Angkatan Laut mengawal kedua kapal ini menuju Lanal Kendari untuk proses pemeriksaan lanjutan dan juga penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Komisi 11 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Jadi rapat dengar pendapat kali ini membahas mengenai kinerja penerimaan pajak pada tahun 2025. Adapun rapat dengar pendapat ini merupakan agenda lanjutan dari rapat antara Komisi 11 dengan Dirjen Pajak yang tertunda pada 24 November lalu. Landscape di Indonesia menurut referensi dari dunia itu 6,4% dari produk domestik bruto. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di kantor jasa konstruksi PT Widya Satria di Jalan Ketintang, Permai, Surabaya. Jadi menurut pemilik perusahaan, penggeledahan terkait dengan perkara yang menjerat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancaka. KPK melakukan penggeledahan di kantor jasa konstruksi di kawasan Ketintang, Permai, Surabaya. Ini tampak petugas kepolisian bersenjata lengkap yang melakukan penjagaan di luar kantor, yang berdampingan juga dengan pemilik rumah perusahaan PT Widya Satria, Erlangga Satria Agung. Tampak 3 petugas KPK tak hanya menggeledah kantor dan juga rumah, petugas juga melakukan penggeledahan di mobil milik pemilik perusahaan jasa konstruksi ini. Menurut pemilik perusahaan, penggeledahan ini terkait dengan perkara yang menjerat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancaka. Ia menyebut penggeledahan untuk mencari barang bukti terkait proyek pembangunan Museum Reok Ponorogo yang dikerjakan oleh PT Widya Satria. Belum ada keterangan secara resmi dari pihak KPK terkait penggeledahan tersebut. Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina ini kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta. Jadi sidang lanjutan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang Pertamina yang diketahui oleh Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji kembali digelar di Pengadilan Tipikor. Agenda sidang lanjutan ini mendengarkan keterangan dari terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza selaku beneficial owner dari PT Navigator Katulistiwa. Menurut terdakwa, tudingan yang menyebutkan kerjasama penyewaan terminal BBM ini merugikan keuangan negara adalah salah. Justru ia menilai kerjasama tersebut membuat Pertamina bisa menghemat hingga 145 miliar per bulan. Ya, intinya di dalam surat ini Pak Keri selaku terdakwa menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan kesedihannya, menyampaikan permohonannya tadi agar persidangan bisa berjalan secara adil. Harapannya sekali lagi mudah-mudahan majelis hakim diberi kekuatan, diberi perlindungan untuk memutus secara adil. Pemirsa, kita akan mengajak Anda untuk jeda sejenak. Usai jeda, kami punya informasi diantaranya ada seorang sopir truk antar provinsi yang tewas ditusuk oleh sekelompok pemalak. Ini terjadi di kawasan Simpang Lampu Merah, Palembang, Sumatera Selatan. Selengkapnya usai jeda. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Orang tua Kenzi, yakni bocah berusia 3 tahun yang hilang 3 tahun yang lalu, mendatangi kembali Polres Bungo untuk menanyakan kasus hilangnya putranya. Orang tua korban berharap Kenzi bisa ditemukan dan juga kembali kepada keluarga. Kenzi, bocah laki-laki warga Dusun Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi, yang hilang 3 tahun lalu, hingga saat ini belum kunjung ditemukan. Kenzi yang saat itu berusia 3 tahun hilang pada tanggal 1 September 2022 saat bermain di depan rumahnya.
Untuk menanyakan perkembangan pencarian Kenzi, orang tuanya kembali mendatangi Polres Bungo. Orang tua berharap polisi dapat segera menemukan Kenzi dalam keadaan selamat. Bapak, kasus hilangnya anak kami ini bisa tahu titik terangnya, bisa terungkap lah semuanya, Pak. Pihak kepolisian sudah berusaha semaksimal mungkin dan kami mohon doanya kepada teman-teman semua. Kenzi sehat-sehat ya nak, dimanapun Kenzi berada. Di sini ibu sama semua orang akan terus berusaha semaksimal mungkin semampu kami untuk mencari Kenzi. Maafkan ibu, kita bisa menjaga Kenzi dengan baik. Hingga saat ini, polisi masih mencari Kenzi dan kembali memeriksa saksi serta CCTV guna menemukan petunjuk baru. Namun, belum membuahkan hasil. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, sesosok mayat perempuan ditemukan warga Desa Karangdoro tersangkut di tumpukan bambu di bendungan air di Kecamatan Tegal Sari. Saat ditemukan, jasad ini sudah dalam kondisi mulai membusuk. Proses evakuasi dilakukan oleh anggota Polsek setempat dibantu oleh warga berjalan dramatis. Pasalnya, aliran sungai Bendungan sedang naik setelah hujan deras mengguyur Banyuwangi sejak Rabu siang. Setelah berhasil dievakuasi, dipastikan bahwa mayat tersebut merupakan salah satu warga yang sempat dilaporkan hilang. Pihak kepolisian belum dapat memastikan apakah jasad yang ditemukan merupakan korban pembunuhan atau bukan. Sementara jenazah dibawa ke RSUD Belambangan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim gabungan kepolisian melakukan olah TKP terkait dengan kasus penculikan yang disertai dengan pembunuhan Alvaro Kiano, bocah berusia 6 tahun di lokasi tempat ditemukannya kerangka korban di daerah Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam olah TKP yang berlangsung pada Rabu siang, tim gabungan menggerakkan bidang kedokteran, kesehatan, dan juga anjing pelacak. Olah TKP yang dilakukan petugas untuk mencocokkan petunjuk yang diperoleh dari saksi. Di lokasi kejadian, polisi menemukan kerangka, yakni berupa rahang manusia yang diduga milik almarhum Alvaro. Hingga saat ini, kerangka Alvaro masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, seorang supir truk antar provinsi tewas ditusuk sekelompok pemalak di kawasan Simpang Lampu Merah, Palembang, Sumatera Selatan. Jadi sopir truk yang juga warga Lampung ini sebelumnya memang terlibat cekcok dengan sejumlah pemalak saat berhenti di lampu merah saat melintas dari arah Musi 2. Keributan terjadi saat keempat pemalak meminta uang untuk membeli minum-minuman keras yang ditolak oleh korban. Salah satu pelaku pemalakan kemudian menusuk dada korban dengan senjata tajam yang membuat korban tersungkur dan tewas di lokasi kejadian. Tim dari Polsek Ilir Barat 1 tengah memburu keempat pelaku yang langsung kabur usai kejadian. Dan untuk lebih mendalami kasus ini sudah bergabung bersama kami Kapolsek Ilir Barat 1, Kompol Riki Mozan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kapolsek. Selamat pagi Mas, Mbak. Baik, Pak Kapolsek, dari informasi yang Anda dapatkan dari saksi dan juga pemeriksaan di lokasi, apakah memang keempat pelaku tersebut sering melakukan pemalakan di lokasi lampu merah? Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang kerap kali mereka melakukan dengan modus meminta-minta ataupun membersihkan kaca mobil menggunakan kemoceng. Namun kerap kali mereka melakukan paksaan ataupun dengan nada yang mengancam untuk meminta sejumlah uang terhadap si korban tersebut.
Untuk Tapi seperti sebelumnya, hal yang terjadi di malam hari itu, si korban dimintakan sejumlah uang, namun karena yang bersangkutan ataupun korban tidak memberikan dan akhirnya berselisih tegang dengan para pelaku, dan pelaku tersebut kemudian mengejar si korban dan akhirnya melakukan penusukan tersebut. Demikian. baik, sebelumnya pernah ada laporan dari warga kah kalau misalnya memang dikatakan sudah sering beroperasi atau melakukan pemalakan di lokasi tersebut? Berdasarkan informasi masyarakat memang kerap terjadi, dan juga kami pun dari Polsek, Polres maupun Polda juga kerap melakukan kegiatan patroli di lokasi-lokasi tersebut. Namun seperti hal yang di tempat lain juga mungkin seperti sama. Jadi ketika petugas mereka ada ataupun didatangi oleh petugas, mereka pasti berlarian, dan juga namun juga sudah sering sekali kami lakukan penindakan ataupun penangkapan yang bersangkutan. Ada yang menggunakan senjata tajam juga, mereka sudah kami amankan dan lakukan penindakan, proses hukum, dan juga kami kirimkan ke pengadilan. Demikian. Ya, dari pihak kepolisian sendiri, sudahkah dapat mengetahui keberadaan dari para pelaku ini, Pak? Ada 4 pelaku kabarnya ya? Betul sekali, teridentifikasi ada sekitar 5 pelaku. Untuk identitas sudah kami kantongi semua. Saat ini sedang kami lakukan pengejaran. Ada beberapa juga yang sudah alhamdulillah berhasil kami amankan. Namun kami masih mencari pelaku-pelaku yang lainnya. Demikian. Background dari pelaku sendiri apa, Pak? Dari para pelaku ini, apakah memang pernah ada catatan kriminal? Untuk catatan kriminal memang di data kami ada beberapa yang pernah melakukan tindakan kriminal dan juga pernah dihukum, menjalani hukuman. Namun ada juga yang memang masih di bawah umur, usianya kurang lebih 16 sampai 17 tahun. Demikian. Oke, kalau di wilayah hukum Anda ada berapa titik rawan yang ramai preman begitu? Untuk di wilayah hukum khususnya Polsek Ilir Barat 1 saat ini ada, kalau untuk lokasi pemalakan ataupun lokasi yang rawan terjadinya pungli terhadap supir-supir truk, itu hanya di Simpang Macan Lindungan ini, tempat TKP tersebut. Oke, pasca kejadian apa yang dilakukan? Apakah patroli akan dilaksanakan di sana setiap hari? Ada tambahan CCTV mungkin? Untuk patroli tetap kami laksanakan, dan juga kami meminta backup juga dari jajaran Polres dan juga Polda untuk antisipasi kejadian serupa seperti ini terulang kembali. Himbauan kepada masyarakat khususnya pengguna jalan yang akan melintas di wilayah yang rawan seperti itu, Pak, khususnya di malam hari, seperti apa dari pihak kepolisian? Kami menghimbau kepada masyarakat ataupun para pengendara yang melintas di daerah tersebut ataupun di jalan tersebut, di Jalan Soekarno-Hatta itu, untuk apabila merasa mendapati adanya percobaan ataupun adanya tindak kriminal yang terjadi padanya, agar segera menghubungi polisi ataupun kantor polisi terdekat di lokasi tersebut, itu untuk memudahkan kita untuk membuat tindak lanjut dari penanganan tersebut. Oke, Pak Kapolsek, ancaman hukuman bagi para pelaku apa saja? Sementara yang kami terapkan yaitu pasal 340, junto pasal 338, dan atau pasal 368 tentang pemerasan. Demikian. Akankah ada pasal berlapis nantinya Ya. untuk para pelaku yang sebelumnya sudah pernah menjalani pidana? Betul sekali, tentunya akan diterapkan pasal berlapis terkait dengan residivis tersebut. Baik. Terima kasih banyak Kompol Riki Mozan Kapolsek Ilir Barat 1 yang sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Ya, dengan adanya patroli polisi begitu ya, kita harapkan warga yang berkendara di malam hari juga Lebih berasa aman ya? lebih berasa aman, dan Ya. juga lebih aman lagi bisa ditambah dengan adanya kamera dashboard begitu ya. Oh iya, betul. Untuk merekam ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kamera dari dalam mobil dan juga kamera yang CCTV dari luar
atau di jalanan begitu ya saya. Dan jangan lupa untuk lapor polisi ya ketika tadi menemukan 110. Ya. Nah itu dia ketika Saya masih menemukan hafal. baik itu ada mobil di depan kita maupun kita yang menjadi korban ya. Pemirsa, kita akan ajak Anda untuk jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami masih punya informasi, diantaranya ada Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Sulawesi Tengah yang menjadi sorotan karena berpotensi dan juga beroperasi tanpa petugas keamanan dan otoritas dari negara. Apa yang terjadi di sana selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Sulawesi Tengah menjadi sorotan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin usai meninjau latihan terintegrasi 2025 TNI di wilayah tersebut Kamis pekan lalu. Bandara tersebut beroperasi tanpa petugas keamanan dan otoritas dari negara. Aktivitas bandara dianggap rawan karena pesawat bebas keluar masuk tanpa adanya pengawasan. Menhan menekankan pentingnya kehadiran negara di objek vital untuk menjaga kedaulatan ekonomi. Keberadaan bandara tanpa kehadiran negara sebagai anomali yang dapat membuat kedaulatan ekonomi Indonesia rawan. Syafri menegaskan perlunya deregulasi dan peningkatan pembangunan kekuatan pertahanan di titik-titik krusial nasional. Negara juga tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional. Absennya pengawasan negara di sebuah bandara disinyalir dapat membuka celah aktivitas yang tidak tercatat. Lantas, apakah benar bandara di kawasan Morowali tersebut adalah bandara gelap? Baik itu dalam rangka intercept terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan-kegiatan ilegal, dan intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Tidak boleh ada republik di dalam republik. Itu dia, tidak boleh ada republik di dalam republik. Tidak boleh ada negara dalam negara ya. Tidak boleh ada negara dalam negara. Nah sebenarnya kan kalau berbicara mengenai bandara ini, sudah bandara IMIP ini bandara khusus yang sudah ada sejak tahun 2019. Tapi kenapa akhirnya justru banyak sorotan di tahun ini, karena juga dari Menteri Pertahanan mempertanyakan ini kok tidak ada otoritas negara di dalam bandara tersebut, tidak ada imigrasi, tidak ada bea cukai dan lain sebagainya, sehingga pengawasannya juga tidak ada di situ. Betul, kira-kira resiko apa saja yang kemungkinan terjadi ketika memang ada bandara yang personil dari negara kita nggak bisa masuk ke sana, katanya seperti itu ya. Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami. Ada Bang Ridwan Habib, pengamat intelijen. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Ridwan. Nah, nanti juga akan bergabung bersama kita ada Bhinneka Putra Linanta, yaitu tenaga ahli utama KSP. Mas Benny ya, kita menantikan kehadirannya di studio. Saya mau ke Bang Ridwan, kalau berbicara mengenai ini menjadi sorotan publik karena Pak Menteri Pertahanan yang menyatakan langsung tidak ada otoritas negara di dalam bandara yang sudah beroperasi sejak tahun 2019. Ini mencengangkan kan sebenarnya. Nah, dari sisi Anda,
kayaknya nggak mungkin Pak Menteri ngomong di publik kalau sebenarnya tidak menjurus ke siapa-siapa gitu, Pak. Ya, Menteri Pertahanan tentu punya perangkat ya. Ada pelaporan di situ, ada intelijen juga kan, pasti menyampaikan data kepada beliau. Ya. Artinya Pak Menhan ini tentu sudah mengukur benar pernyataan beliau di publik. Iya. Walaupun memang tadi malam Wakil Menteri Perhubungan menyatakan jumpa pers kan, bahwa memang resmi kok ini. Ya, ini resmi kok, udah terdaftar di Kementerian Perhubungan sejak 2019 dan itu menjadi bandara domestik khusus untuk lalu lintas barang dan personel pegawai PT IMIP. Nah, jadi menurut saya tidak perlu dibenturkan, Rate, antara Menteri Pertahanan dengan Menteri Perhubungan. Toh ini sama-sama dalam kabinet yang sama, kabinet Pak Prabowo. Mungkin pemilihan diksi ilegal sebelumnya itu yang bikin sedikit jadi kontroversial begitu ya. Kalau saya simak pernyataan Pak Safri sebenarnya nggak ada kata-kata ilegal sih. Cuma memang beliau menyoroti kurangnya perangkat negara di situ. Barangkali pada saat kunjungan beliau memang IMIP-nya beroperasi tanpa ada protokoler negara. Barangkali ya, karena saya tidak ikut dalam kunjungan. Tetapi barangkali yang saya duga seperti itu, sehingga Menhan merasa loh kok ini kok nggak ada. Tapi kan kita tahu sebenarnya di Indonesia kan ada bandara Moses Kilangin di kawasan Freeport Indonesia, bandara lainnya bandara Doho Kediri di kawasan industri di Kediri, yang secara terbuka semua orang tahu dan juga ada pengawasan di situ. Kali ini berbeda dibandingkan yang lainnya. Iya, kalau IMIP kan sebenarnya bandara itu kalau mau berangkat pesawat dia harus ada flight approval, ada persetujuan terbang yang mengeluarkan itu Airnav dan juga Kementerian Perhubungan. Jadi Airnav ini pasti punya datanya, Rate, punya data manifest penerbangan, pasti ya, keluar masuk IMIP, bahkan mungkin sejak 2019. Baik itu penumpang maupun barang, pasti ada datanya. Baik itu penumpang maupun barang. Jadi saya kira Airnav bisa saja diminta oleh Menteri Pertahanan buka data, mulai dari 2019 sampai hari ini berapa pesawat yang terbang di atasnya, kemudian apa saja yang diangkut dan seterusnya. Itu sepemahaman saya itu FIR Makassar, Flight Information Regional Makassar. Jadi nanti Airnav Makassar dia bisa memprovide data itu, Menteri Pertahanan bisa melakukan pengecekan apakah betul ada aktivitas tanda petik ilegal yang kemudian bisa dilacak dari situ. Oke, kalau pemilihan lokasi latihan gabungan kemarin dipilih di sana, apakah memang ada maksud tertentu juga? Saya tidak mau menafsir-nafsirkan, tetapi ini bagian menurut saya itu deterrence effect atau efek gentar, Mas. Jadi menimbulkan efek gentar dan juga menimbulkan efek kebanggaan nasional. Jadi ketika Tentara Nasional Indonesia ini melakukan operasi yang menyeluruh, termasuk juga pengamanan bandara, pengamanan tambang, kemudian pengamanan kilang minyak dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa memang negara hadir di semua lini kehidupan bangsa. Dan itu bagus sih menurutku, menimbulkan deterrence effect atau efek gentar bagi pihak-pihak yang ingin berbuat kejahatan tentu saja. Tapi begini Mas, yang menjadi pertanyaan publik juga, ini kan sudah beroperasi sejak tahun 2019, statusnya bandara khusus begitu ya. Tapi bagaimana kita memastikan bahwa bandara khusus ini tidak dimanfaatkan sejauh ini, 6 tahun ini, untuk mengaliri barang atau orang atau SDM tanpa prosedur secara resmi? Ya, prosedur masuk Indonesia kan harus menggunakan bandara internasional. Misalnya ini anggap saja pegawai asing ya, tenaga kerja asing. Dia tidak bisa terbang misalnya dari Tiongkok langsung mendarat di bandara ini. Pertama, panjang landasannya nggak cukup. Kedua, memang tidak ada flight clearance-nya untuk penerbangan internasional. Artinya, kalaupun itu nanti ada tenaga kerja asing mendarat di situ, pasti sudah transit dulu di bandara lain sekitarnya. Apakah itu Bandara Makassar, apakah itu Cengkareng, tenaga kerja asing. Barang juga sama. Kalau memang ini pesawat kargonya itu tidak bisa melayani penerbangan internasional, maka pasti ada transit kargo. Oke, tapi ini statusnya sebagai bandara internasional ya, tapi masih melayani domestik. Ini mengacu pada keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 37 2025 dan juga KM 38 2025 pada Agustus lalu begitu. Nah, sedang diusulkan. Kalau saya baca di pernyataannya Wakil Menteri Perhubungan, bandara ini sedang proses pengajuan izin untuk menjadi bandara yang boleh melayani flight internasional. Jadi baru diajukan, Agustus 2025 itu baru diajukan. Sampai sekarang belum keluar hasilnya. Belum keluar, ya? Jadi yang terdata di Kementerian Perhubungan itu adalah data bahwa dia bandara domestik internal perusahaan. Yang disebut dengan bandara khusus itu. Nah, Mas Ridwan tadi menyatakan bahwa ini kan landasan pendek
kayaknya tidak memungkinkan ini pesawat besar, rute internasional mendarat di sana. Namun dari sisi Anda melihatnya ada nggak sih resiko penyalahgunaan pesawat kecil, charter yang tidak terjadwal, kemudian bagaimana memastikan tidak ada aktivitas low signature flight yang luput dari pengawasan? Pesawat charter itu wajib juga mendapatkan clearance untuk beroperasi di wilayah udara Indonesia dari Kementerian Perhubungan. Jadi sangat mudah bagi Menteri Pertahanan untuk melakukan pengecekan data yang sudah ada dalam 2019 sampai 2024 itu berapa flight charter yang kemudian sudah terbang di situ. Itu mudah sekali karena pasti ada datanya. Jadi lagi pula TNI Angkatan Udara juga melakukan patroli udara rutin. Kalau wilayah itu kan wilayah Pangkogap Wilhan 3 dan di situ ada kalau nggak salah skuadron F-16 juga ada di sekitar Makassar. Ada F-5 juga di Madiun yang bisa kemudian terbang dalam hitungan 5 menit sudah sampai di atas Morowali. Artinya sebenarnya dalam skop keamanan internasional maupun keamanan Indonesia ini tetap terlindungi. Kalau kita lihat dari lokasi ini kan Bandara Ibu dekat dengan jalur strategis alur laut kepulauan ya. Ini Indonesia 2 dan juga Indonesia 3. Resikonya pasti tinggi. Mungkin kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi, Bang Ridwan, gimana resikonya apa saja melihat lokasinya yang cukup strategis begitu? Ya, tentu saja dengan pernyataan Bapak Menteri Pertahanan, menurut saya ini semacam alert system yang menyala, ini semacam kode komando begitu ya, sehingga saya kira aparat terdekat dari wilayah itu harus melakukan perbaikan. Di situ kan ada BIN daerah, kemudian ada imigrasi juga di situ, ada bea cukai di situ, kemudian ada perangkat-perangkat yang lain. Yang kemudian dengan kata-kata tegas Pak Safri itu semacam ya perintah presiden lah. Tentu saja kan Pak Safri bicara begitu pasti sudah ada approval dari Bapak Prabowo, Presiden Prabowo. Tapi gimana nih kalau berbicara mengenai yang sudah beroperasi sejak tahun 2019 dan ini berseliweran juga di media sosial, di mana di balik itu banyak nama-nama jenderal. Langkah apa mungkin dari sisi pemerintah yang harus tegas begitu? Nama Purnawirawan Jenderal mungkin Rate. Purnawirawan Jenderal maksud kami. Purnawirawan Jenderal. Kita revisi ya Purnawirawan Jenderal. Iya, Purnawirawan Jenderal yang memang berbisnis. Tentu saja bisnis itu boleh di Indonesia, apalagi bisnis oleh Purnawirawan Jenderal yang sudah bukan lagi TNI aktif. Ya, sudah tidak aktif nah, saya tidak tahu pastinya perusahaan apa di situ yang kemudian berbisnis dengan IMIP, tapi memang ada informasi beberapa purnawirawan mempunyai perusahaan yang bekerja sama dengan PT di IMIP itu. Dan menurut saya tidak ada problem yang serius di situ, karena ini kan bisnis saja. Nah, tinggal bagaimana tadi memastikan semua tata aturan prosedur itu berjalan dengan baik itu. Misalnya sebelum terbang ada approval, ada data kalau pakai pesawat charteran ada datanya, yang naik siapa aja dan seterusnya. Gitu. Ini bisnis yang seperti ini kan tidak cuma di IMIP saja, beberapa lokasi lainnya juga ada begitu. Risikonya apa saja dan intelijen seperti apa yang harus dilakukan di sana untuk menjaga kedaulatan negara? Betul, saya juga teringat itu ada IWIP. Jadi tidak hanya IMIP, ada IWIP. IWIP itu di Maluku Utara, di Weda Bay. Itu juga sama, dia juga punya bandara. Dan saya kira ini juga harus jadi perhatian khusus, termasuk tadi minta flight data record atau flight information record dari Airnav sejak 2019 sampai hari ini. Kalau kemudian itu nanti Menteri Pertahanan dengan data itu melihat ada kesalahan di situ, Rate, maka kemudian yang bersalah yang kemudian harus diberi sanksi. Misalnya yang mengizinkan saat itu yang mengizinkan terbang saat itu kan ada petugasnya di situ, bisa ketahuan siapanya. Nah, kita juga tahu bahwa pemerintah saat ini Menteri Pertahanan mendorong terus adanya pengawasan di titik-titik krusial begitu ya, latihan gabungan dan lain sebagainya. Apa yang menurut Anda paling penting sehingga nantinya tidak ada nih kasus seperti ini yang terungkap kembali? Ya, saya kira tujuan Menteri Pertahanan sejalan dengan tujuan Presiden kan, memastikan bahwa bisnis-bisnis di Indonesia tidak ada yang ilegal. Semua kekayaan alam, sumber daya alam itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Tidak untuk segelintir orang. Kalau bahasa Pak Prabowo tidak untuk serakah nomiks gitu. Segelintir orang yang serakah. Jadi saya kira bagus, positif. Memang peran TNI di situ kan diatur, namanya Operasi Militer Selain Perang, OMSP. Operasi Militer Selain Perang. Operasi Militer Selain Perang. Dan
menurutku ya seperti tambang, kemudian minyak, kilang minyak, itu objek vital, objek vital nasional karena ini sumber daya alam kita kan. Betul. Ya. Jadi wajar ketika di situ oleh Bapak Menteri Pertahanan ditempatkan batalion atau pasukan di situ. Menurut Anda di titik krusial mana yang sebenarnya harus juga menjadi sorotan dari Presiden? Yang utama barangkali memang titik-titik terluar ya, titik-titik terluar Indonesia, baik itu di wilayah barat, Bangka, Aceh, Simelu dan sebagainya, sampai juga titik paling timur di wilayah tadi yang sempat kita bahas soal Morowali, kemudian Weda di Maluku Utara, kemudian Papua, itu saya kira memang harus mendapat konsentrasi yang lebih dibandingkan yang tengah, karena memang kalau kepadatan penduduknya, density-nya tinggi kan relatif lebih alert lah aparat kita. Oke, ini kan yang dari tadi kita bahas adalah lalu lintas udara. Oke. Bagaimana dengan laut begitu ya? Ya. Kalau kita lihat posisi dari Morowali ini kan juga berseberangan juga dengan IKN begitu ya. Ya. Resikonya kan juga cukup tinggi begitu. Betul. Intelijen seperti apa yang harus ditempatkan di laut-laut kita? Ya, saya sangat setuju penguatan intelijen laut yang selama ini memang diandalkan oleh pengampunya adalah TNI Angkatan Laut. Jadi intelijen TNI Angkatan Laut yang memang BIN juga ada, cuma perbantuan begitu ya. Fokus utamanya di TNI Angkatan Laut dan saya kira harus didukung kapal-kapal cepat. Kenapa? Karena kalau kemudian melakukan pengintaian dengan kapal stasioner, misalnya dengan KRI kita yang kapasitasnya besar, ya mengintai tapi kelihatan kan Mas. Nah mengintai kan harus pakai kapal-kapal patroli cepat, kapal-kapal kecil. Tapi kapal-kapal cepat kita sudah cukup support. Sepemahaman saya memang Pak Prabowo sudah melakukan banyak perbaikan ya, termasuk juga pengadaan kapal-kapal cepat, kapal-kapal patroli itu. Moga-moga itu bisa mengatasi juga. Oke, yang salah satu dikhawatirkan adalah kapal selam begitu ya, penggunaan drone laut, terutama di lokasi-lokasi yang cukup penting begitu ya. Sejauh ini bagaimana proses penjagaan kedaulatan nasional kita untuk menjaga kondisi itu? Kalau alat utama kita untuk mendeteksi kapal selam, itu sonar kita sudah jalan. Sonar kita untuk mendeteksi kapal selam sudah jalan. Tetapi problemnya adalah kapal selam kita ini sedang overhaul di Korea Selatan. Artinya begini Mas, kalau tiba-tiba kita deteksi ada kapal selam asing, kita nggak punya kemampuan untuk mengejar. Karena tinggal satu, Nanggala ada musibah, tinggal Cakra, dan Cakra pun lagi overhaul, dan pengadaan dari Daewoo juga sedang proses. Artinya kalau kita nemu kapal selam asing, kita tidak bisa kejar di bawah laut. Kita kejarnya dari atas, dengan kapal permukaan. Tetapi ya sembari menunggulah, moga-moga tidak ada yang iseng ya, kapal selam asing masuk ke Indonesia. Gitu. Oke, Menteri Pertahanan juga kemarin menyampaikan bahwa perlunya ada deregulasi. Nah, berbicara mengenai regulasi, apa yang catatan penting dari Mas Ridwan ini? Ya, tata kelola izin pertambangan, termasuk juga izin bandara. Kalau memang Bapak Menhan itu berharap ada deregulasi, maka pembahasannya menurut saya itu pasti lintas sektor. Karena kan di situ ada Kementerian Perindustrian. Ada Kementerian Perhubungan, ada juga kantor staf presiden untuk sebagai bagian dari yang menata itu. Jadi bagus-bagus saja Mbak Ratih, saya kira kalau dibutuhkan itu deregulasinya. Dan seharusnya perusahaan-perusahaan swasta menaati itu ya, karena kan mereka berbisnis di Indonesia. Mereka mengeruk kekayaan alam Indonesia. Tentu saja mereka juga harus dalam tanda petik mengembalikannya untuk rakyat Indonesia. Keuntungan itu. Menguntungkan Indonesia juga. Jangan hanya segelintir tadi, serakah nomiks tadi. Segelintir orang yang serakah itu. Iya, jangan karena atas nama investasi memajukan ekonomi, tapi resikonya justru bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia seperti pengerukan tambang tadi yang justru bisa dampaknya amdalnya sudah dihitung atau belum, termasuk juga resiko dari kedaulatan masyarakat kita yang kemungkinan akan ternodai begitu ya ketika memang izinnya tidak dilakukan dengan benar. Setuju, ya. Baik, oke, terakhir dari Mas Ridwan, ya ini kita juga masih menunggu, kalau dari Kementerian Perhubungan sudah jelas ini sudah ada izin resminya. Ya, sudah. Tapi dari sisi Kementerian Pertahanan juga terus mendorong, dari sisi situ melihatnya adalah nggak ada pengawasan, tidak ada otoritas negara di dalamnya, tidak ada bea cukai, imigrasi, lintas sektor seperti apa yang dalam jangka pendek bisa dilakukan? Ya, saya kira Bapak Menteri Pertahanan sebagai bagian dari Ketua Satgas Penertiban Tambang dan Industri ya, itu saya kira bisa meminta data-data tadi.
dari Kementerian Perhubungan. Sejak 2019 ini ya? Dari Airnav, Direktur Utama Airnav kalau perlu dipanggil tuh. Direktur Utama Airnav dipanggil, kalau memang ada kesalahan berarti harus ada yang kena sanksi dong. Kan gitu. Kalau Menhan sudah sekeras itu di media, berarti pasti ada yang salah tuh. Nah, siapa yang salah ini? Dicari, dikejar. Jangan kemudian, mohon maaf, diumumkan saja, tapi kemudian tidak ada resolve gitu. Ya, jadi saya kira itu bisa berjalan, Ratih, dan ya kita tunggu. Saya sih dalam posisi menganggap ini bukan pertentangan antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Pertahanan. Ini bagian menyamakan bagian dari mensinergikan itu supaya memang masa depan Indonesia makin baik. Karena pemerintahan Pak Prabowo ini kan sebenarnya juga keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi. Sebelumnya, betul. 2019 Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan. Pada saat 2020 Bandara IMIP ini beroperasi, Bapak Syafri Samsudin adalah asisten khusus Menteri Pertahanan bidang manajemen pertahanan negara. Jadi maksudnya sudah bisa mengetahui artinya kan beliau juga di dalam pemerintahan begitu. Jadi ini kan sebenarnya keberlanjutan saja, bukan pergantian rezim gitu ya. Gitu kan? Oke. Ya kita berharap juga nantinya ternyata sudah ada kejelasan begitu ya mengenai bandara khusus IMIP di Morowali, apakah memang tadi secara regulasi sudah benar, tapi apakah memang sejauh ini selama operasi ini tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di situ. Begitu ya Mas? Terima kasih banyak Mas Ridwan sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Salam. Pemirsa, kita akan ajak Anda untuk jeda sejenak. Usai jeda kami punya informasi ada permukiman warga di Kampung Bilik RW 07 dan RW 08 di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Ini yang terancam direlokasi karena akan digunakan untuk tempat pemakaman umum. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, di pemukiman warga di Kampung Bilik RW 07 dan RW 08 di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat ini terancam direlokasi pemirsa lantaran akan digunakan untuk tempat pemakaman umum Pegadungan. Jadi rencananya relokasi warga sendiri akan dilaksanakan usai Lebaran 2026. Iya, yang Anda lihat ini merupakan permukiman warga di Kampung Bilik, RW 07, RW 08, Kamal, Kalideres, Jakarta Barat yang terancam direlokasi. Jadi menurut Ketua RT, telah ada pembicaraan terkait dengan penggusuran di wilayahnya. Di sana sendiri ada 35 rumah yang terdampak akan digusur oleh Pemprov Jakarta untuk digunakan sebagai lahan TPU. Nantinya warga yang berdomisili atau yang memiliki KTP Jakarta akan direlokasi ke rusun di kawasan Perpedan, Jakarta Barat. Kita akan lihat ya, mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini di sana. Sudah ada rekan kami, Josephine Kezia yang siap melaporkan untuk Anda. Kezia, silakan dengan laporannya. Ya, selamat pagi Rati, Reza dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Kampung Bilik, tepatnya di Kalideres, Jakarta Barat, di mana Kampung Bilik ini terancam digusur untuk pembangunan TPU atau Taman Pemakaman Umum yang nantinya akan kurang lebih dekat dari TPU Tegal Alur. Dari kami sempat menanyakan, ini memang dari TPU Tegal Alur dan juga TPU Kamal yang berlokasi tidak jauh dari sini. Ini untuk lahannya ini memang sudah habis, terutama di Blok Kristen dan juga Blok Islam ini sudah habis, dan kemudian dari pemerintah ini merencanakan untuk merelokasi warga dari Kampung Bilik sendiri untuk nanti dipindahkan ke rumah susun atau rumah sewa begitu ya, untuk kemudian membangun TPU di lokasi tempat kami melaporkan saat ini. Dan kalau bisa Reza, Rati dan juga pemirsa lihat di belakang saya, ini merupakan lokasi dari Kampung Bilik sendiri. Ini memang cukup berantakan gitu ya kalau bisa dibilang. Ini banyak sekali puing-puing, ini mulai dari kayu, kemudian batu, dan juga banyak sekali sampah berserakan di sini. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kami akan ajak Anda, Reza, Rati dan juga pemirsa, untuk berbincang bersama Ketua RT 02 dari Kampung Bilik. Sudah ada Pak Hidayat bersama dengan kami. Pak, selamat pagi, sehat ya Pak? Pagi, sehat. Oke Pak Hidayat, ini dari informasi yang diterima untuk adanya penggusuran begitu ya Pak, ini sejak kapan sih Pak? Kalau untuk penggusuran memang info udah lama. Kita juga udah ngasih info karena warga kan mengabaikan.
masih lama kayak begitu. Nah, terjadi surat pemberitahuan, nah barulah di situ ada tenggang begitu. Kalau dari suratnya sendiri ini untuk batasnya kapan sih dari warga untuk kemudian bisa pindah dari kampung bilik ini, Pak? Kalau dari awal memang di bulan Desember tanggal 2 mengajukan warga, terlalu cepat diajukanlah tenggang waktu sampai sekarang ditentukan jadi habis Lebaran 1 minggu. Setelah Lebaran 1 minggu di ini dengan pemerintah. Tapi untuk mekanisme sosialisasinya dari pemerintah ini seperti apa? Apakah mendatangi satu-satu warga, terus kemudian apakah dari warga ada yang memprotes begitu, Pak? Warga ada juga yang protes untuk relokasi pemindahan. Pemindahan itu apa ya? Kayak untuk dari rumah susun, terus ada juga yang minta rumah rumah rakyat. Rumah rakyat itu jenisnya ya rumah subsidi yang prabayar. Ya, warga mintanya seperti kayak begitu. Kalau untuk digusur menerima. Kalau digusur mah, waduh saya ngomong. Ini direlokasikan warga ini udah menerima aja. Kalau warga mah cuman untuk pindahnya ini pengen tahu dulu rumah susunnya di mana. Terus satu, kedua kalau memang dapat dia minta dia adanya di rumah rakyat, mintanya seperti kayak begitu. Oke Pak, kami ingin tahu di sini ada berapa kepala keluarga sih Pak yang terdampak di sini? Di sini kan dari RW 7 4 RT total semuanya 100 kurang lebih 130 lebih itu aja. Tapi apakah sudah ada tahapan selanjutnya dari pemerintah ini seperti apa? Apakah cuman datang kemudian melakukan diskusi-diskusi seperti itu Pak, atau seperti apa Pak? Kalau itu ya memang kita kawal warga kita ya sampai di mana kemauan warga aja, saya mah udah gitu aja. Berarti kedepannya akan ada perbincangan lagi begitu ya dari pihak terkait dengan warga nih, apakah nantinya warga akan dilibatkan juga Pak dalam diskusi seperti ini Pak? Oh iya, saya kalau hanya ketua RT masing-masing saya takut karena warga saya nggak mau kayak gitu. Tapi warga pasti juga ikut memberikan pendapatnya begitu ya Pak dalam mungkin rapat-rapat tersebut seperti itu Pak. Iya, rapat kemarin kan kita undang semua warga yang ada di sini, saya undang semua. Alhamdulillah hadir semua. Pendapat warga dituangkan lah di kelurahan Kamal kemarin. Kayak gitu. Kemudian dari pihak terkait ini ada mungkin kayak menjamin nggak sih warga ya nanti akan bahwa proses dari penggusuran ini tidak akan merugikan warga, dari pihak pemerintah ada menjamin nggak untuk kepada warga? Insya Allah sih dijamin sama pemerintah. Kalau pemerintah nggak ngejamin, masa sih rakyat ini kesian. Kesian, saya juga rakyat. Saya ketua RT rakyat. Begitu. Dari rakyat pasti ngomongnya ke rakyat. Kayak gitu aja Bu. Kemudian apakah ada keluhan dari warga kalau misalkan nanti dipindah ini nantinya akan menyulitkan untuk mobilisasi atau kegiatan sehari-hari rakyat? Tadi kalau kami melihat ini kan cukup banyak nih kegiatan masyarakat di sini, nih ada yang berdagang, kemudian di sebelah sana ada pabrik juga. Ini nantinya akan menyulitkan nggak sih Pak untuk kegiatan warga sehari-hari? Ya memang ada juga. Kalau kita kemarin ada yang mengajukan bagaimana Pak RT kalau saya ini dagang kaki lima, kalau saya dipindahkan terlalu jauh, nanti saya punya langganan juga pasti bikin baru lagi, saya agak lambat. Ya coba saya nanti minta diajuin jangan yang terlalu jauh rumah susunnya. Saya kayak gitu aja Bu.
Oke, Pak, ini kita mau tahu kalau di belakang kita ini kan cukup banyak ini Pak. Ini ada puing-puing. Ini memang tahap awal dari penggusuran itu sendiri atau seperti apa sih ini Pak? Ini bukan, ini dan masyarakat aja. Jadi ya masyarakat yang diuruk ini buat apa? Biar mobil ini nggak mendem, gitu aja. Tadinya ini sawah dalam. Sawah. Iya, sawah dalam ini. Pak, mungkin terakhir ini harapannya apa Pak? Harapan yang diinginkan dari masyarakat dari adanya mungkin perpindahan ini seperti apa sih Pak? Untuk apa ya, harapan saya sebagai ketua RT jangan saling ada gesekan, itu aja. Udah. Terima kasih banyak atas waktunya pagi ini. Selamat kembali beraktivitas. Semoga tentunya untuk perpindahan ini bisa berjalan dengan lancar. Masyarakat bisa kembali mendapatkan hidup yang layak begitu ya Pak setelah dari sini ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Nah, Reza Rati dan juga pemirsa, itu tadi sedikit perbincangan bersama dengan Ketua RT dari Kampung Bilik yang ada di Jakarta. Tentunya kita berharap bahwa proses dari perpindahan masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar nanti setelah Lebaran. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Josephine Kezia atas laporannya langsung dari kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita akan ajak Anda untuk jeda. Usai jeda ada informasi mengenai korban tewas dalam peristiwa banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ini bertambah, totalnya menjadi 13 orang dan ratusan korban lain yang mengalami luka. Selengkapnya usai jeda. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih stay bersama kami. Banjir bandang terjang Nagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Rabu petang. Puluhan rumah serta sejumlah warga dilaporkan hilang. Pemirsa, yang Anda saksikan merupakan detik-detik terjadinya banjir bandang pada Rabu petang kemarin. Terlihat dari video ini adanya aliran air bah yang menerjang permukiman warga. Saat ini kondisi di kawasan tersebut masih hujan deras dan warga yang berada di bantaran sungai sudah mengungsi. Dari laporan warga ada 2 orang yang ditemukan meninggal dunia, namun disinyalir masih ada beberapa orang yang hilang. Tim SAR gabungan sedang dalam perjalanan menuju lokasi meski harus memutar jalan melewati Padang Pariaman karena akses jalan terdekat amblas tidak bisa dilewati kendaraan apapun. Pemirsa, banjir yang sebelumnya merendam 5 kecamatan kini semakin meluas hingga Lok Sukon, ini pusat pemerintahan Aceh Utara. Banjir di Aceh Utara ini kian meluas pemirsa setelah merendam 5 kecamatan, kini genangan mencapai Lok Sukon. Hujan deras sebelum menunjukkan tanda-tanda meredah membuat area yang sebelumnya kering ini ikut terendam banjir. Di Kecamatan Tanah Jambu Aye, petani berusaha mengumpulkan padi yang baru dipanen. Sekitar 50 hektar sawah tak lagi terlihat dari permukiman karena terendam banjir. Para petani berharap pemerintah turun tangan karena tanaman padi komoditas unggulan di wilayah ini banyak yang tidak dapat diselamatkan. Hingga kini hujan deras masih mengguyur dan banjir telah merendam total 6 kecamatan di Aceh Utara. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini kita akan bergabung bersama rekan Haidir Azhar langsung dari Kabupaten Aceh. Selamat pagi Haidir, apa informasi terbaru dari sana? Pagi, yang terbaru banjir yang melanda Aceh hari ini sudah memasuki meluas hingga 10 kabupaten. Dan yang terparah saat ini ada di Kabupaten Aceh Tengah, yang mana Aceh Tengah hari ini sudah terisolir dari berbagai arah karena sudah jalan putus, jembatan putus, juga telah merenggut korban jiwa. Ada 11 warga Aceh Tengah yang tertimbun dan 9 sudah dinyatakan meninggal dunia, 2 masih dalam masa pencarian oleh petugas gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri.
Baik, Haidir, kalau kemarin informasinya adalah hujan terus terjadi di sana, tapi bagaimana dengan hari ini? Ya, sampai hari ini hujan masih mengguyur hampir seluruh Aceh dan sudah berdampak selain ada belasan rumah rusak, fasilitas umum juga rusak, rumah sekolah juga rusak di kawasan Pegasing Aceh Tengah karena dihantam oleh kali besar dibawa oleh arus banjir. Selain itu juga ada 4 tower PLN juga roboh yang mengakibatkan arus listrik untuk wilayah Aceh sebagian besar ini padam total, juga terganggu pada jaringan internet yang bisa kami laporkan untuk hari ini. Baik, terima kasih Haidir Azhar atas laporannya langsung dari Kabupaten Aceh Tengah Aceh dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, ratusan rumah warga di Desa Muara Batang, Angkola, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandaling Natal, Sumatera Utara ini terendam banjir sedalam 1 hingga 2 meter. Banjir terjadi akibat aliran sungai Batang Angkola tak mampu menahan debit air yang diakibatkan hujan deras yang berlangsung selama beberapa hari. Jadi banjir setinggi 1 hingga 2 meter merendam permukiman warga. Pada Rabu petang ada 125 warga yang terendam banjir, memaksa mereka untuk mengungsi ke lokasi aman. Banjir ini akibat sungai Muara Batang Angkola tidak mampu menampung debit air karena hujan deras yang terjadi selama 4 hari di sana. Dari data kecamatan ada 125 kepala keluarga atau 250 jiwa yang ditempatkan di pengungsian. Kondisi di pengungsian sesak padat karena minimnya pendistribusian kebutuhan pokok, pakaian, serta selimut yang membuat para pengungsi mengeluh dan berharap agar pihak pemerintah mengirimkan bantuan di sana. Pemirsa, musibah bencana tanah longsor dan banjir bandang menghantam sejumlah kabupaten di Sumatera Utara. Sejumlah ruas jalan penghubung antar Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga ini terputus akibat material longsor. Tim gabungan masih mencari jalur alternatif menuju lokasi yang terisolir. Sedikitnya ada 8 kabupaten kota di Sumatera Utara yang mengalami bencana banjir bandang dan juga tanah longsor. Sampai saat ini pemirsa, jumlah korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah berjumlah 4 orang, sementara untuk korban luka dan juga kerusakan masih dalam pendataan BPBD. Kabupaten Tapanuli Selatan, jumlah korban jiwa sebanyak 9 orang meninggal dunia dan 3 masih dinyatakan hilang. Kota Padang Sidempuan, jumlah korban jiwa 1 orang meninggal dunia dan ribuan warga terpaksa mengungsi. Korban tewas dalam peristiwa banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ini bertambah pemirsa menjadi 13 orang dan ratusan korban lainnya mengalami luka-luka. Hal ini berdasarkan catatan pihak Puskesmas yang telah menerima sedikitnya 13 orang korban tewas, 113 orang luka-luka akibat musibah banjir bandang. 7 korban yang meninggal dunia berhasil diidentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga, sementara 2 lainnya masih belum teridentifikasi. Hingga saat ini tenaga medis masih terus berjibaku untuk melakukan perawatan secara intensif. Menurut Kepala Puskesmas, ada sejumlah kendala yang harus dihadapi tenaga kesehatan, diantaranya stok obat yang semakin menipis karena kendaraan pengantar obat terjebak longsor, listrik yang padam, dan juga jaringan internet yang melemah. Tenaga kesehatan terus bersiaga mengingatkan korban luka maupun meninggal dunia yang berpotensi terus berdatangan. Ini karena petugas dan juga relawan di lokasi masih terus melakukan pencarian dan mengevakuasi korban. Lalu bagaimana kondisi terkini di sana? Sudah bergabung bersama kami Kabid Penanganan Darurat Peralatan dan juga Logistik BPBD Sumut yang akan diinformasikan nanti dengan rekan kami Nofri Afandi yang berlokasi di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Nofri, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah memang sudah ada tambahan baik itu korban meninggal dunia maupun korban luka dari sana?
Ya baik Reza dan juga pemirsa, saat ini saya mengabarkan langsung dari Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara yang juga salah satu lokasi yang terdampak bencana alam banjir bandang, di mana saat ini kami mendapatkan informasi bahwa ada korban meninggal satu orang satu orang di wilayah Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Sehingga saat ini memang sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara masih terus dilanda hujan. Berdasarkan siaran pers yang dikeluarkan oleh BMKG, dikatakan bahwa sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan cuaca ekstrim ini dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi pada periode 26 November hingga 2 Desember 2025 yang diakibatkan berkembangnya bibit siklon 95B menjadi siklon tropis senyar, serta adanya gangguan gelombang atmosfer dan IOD bernilai negatif. Nah, memang dalam bencana alam banjir bandang dan tanah longsor ini mengakibatkan 3 wilayah di Provinsi Sumatera Utara ini terdampak cukup parah, diantaranya Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan juga Sibolga. Sementara untuk Tapanuli Tengah dan Sibolga hingga saat ini akses untuk menuju lokasi masih terhambat karena jalur alternatif masih tertimbun longsor. Bahkan di sana juga terisolir karena jaringan listrik rusak sehingga menyebabkan gangguan akses komunikasi ataupun jaringan seluler sinyal telekomunikasi. Nah, saya akan memperbarui informasi data bencana alam ini. Sudah bersama saya saat ini Ibu Sri Wahyuni yang merupakan Kabid Penanganan Darurat Peralatan dan Logistik BPBD Sumatera Utara. Ibu Sri Wahyuni atau Ibu Yuyun, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ibu Yuyun, hingga saat ini bagaimana data terbaru, apakah ada korban meninggal dunia yang bertambah terhadap bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara ini? Baik, terima kasih Mas. Untuk data korban akibat bencana hidrometeorologi ini jelas bertambah karena daerahnya juga bertambah. Kemarin sudah terjadi banjir bandang di Humbahas yang mengakibatkan 5 orang meninggal dunia dan 4 orang hilang. Jadi total sekarang yang meninggal dunia ada 29. Ini pun masih data sementara. Kemungkinan bisa bertambah. Dan pagi ini juga telah terjadi banjir di wilayah Kota Medan dan Deli Serdang serta Binjai. Gitu, Mas. Berarti ada sejumlah daerah yang juga saat ini terjadi banjir begitu ya, Bu ya. Nah, untuk data sementara di wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga, apakah sudah ada informasi terbaru, Bu, mengenai jumlah korban ataupun kondisi di sana? Sampai sekarang ini kita belum bisa berkomunikasi kepada Tapteng dan Sibolga. Namun hari ini, pagi ini, tim pemerintah Pemprov Sumatera Utara dan TNI Polri serta stakeholder lainnya sudah menyiapkan bantuan yang akan diberangkatkan dari Lanut Suwondo helikopter. Mudah-mudahan cuaca cerah sehingga teman-teman yang ada di Sibolga, masyarakat yang ada di Sibolga dan Tapteng bisa terbantukan dengan logistik yang diberikan. Ini kan dikatakan bahwa belum ada akses yang bisa kita lalui untuk menuju ke Sibolga dan Tapanuli Tengah, apalagi listrik dan sinyal juga terputus begitu, Bu. Ini bagaimana, Bu? Tadi kita juga udah berkomunikasi sama PLN. Tadi PLN bilang mereka hanya mau membawa genset untuk membersihkan lahan yang menimbun alat-alat mereka di sana gitu. Jadi ini masih berusaha. Tadi kita rapat ada di dalam bersama Pak Dandim dan Kasrem. Jadi ini mau mencari solusi, membawa genset itu aja ke sana, Mas. Sampai saat ini informasi bagaimana kondisi para korban pun masih belum kita ketahui. Ya, belum. Sampai sekarang ini komunikasi masih terputus. Untuk di wilayah Padang Sidempuan sendiri tadi dikatakan ada korban hilang yang sudah ditemukan, Ibu ya. Itu bagaimana, Bu, informasi terkini? Jadi kemarin itu waktu pas terjadi hari Selasa banjir bandang termasuk Sidempuan, ada korban hilang. Nah, ini udah ditemukan semalam. Bahasa Medan semalam ya. Semalam dalam keadaan meninggal dunia. Saat ini total yang meninggal dunia, Bu, sudah adakah data terbarunya untuk bencana di wilayah Sumatera Utara ini? Total keseluruhan ini hari itu ada 29 orang meninggal dunia. 6 itu hilang. 29 orang itu akibat bencana banjir atau longsor aja atau ada peristiwa lainnya juga, Bu, di Sumatera Utara? Ada. Dari 29 yang meninggal ini ada diakibatkan oleh longsor dan juga banjir bandang. Jadi kita totalkan. Ada berapa kabupaten kota, Bu, yang terdampak saat ini? Saat ini ada 11 kabupaten, tambah 12 kabupaten. 12 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Sehingga ini dapat dikatakan cukup darurat, Bu ya, karena sebagian besar wilayah ini sudah terdampak banjir begitu ya, karena hujan yang terus terjadi. Nah,
Kira-kira Bu, bagaimana jumlah pengungsian ataupun kondisi pengungsian di setiap wilayah yang terdampak cukup parah ini? Nah, sampai saat ini Tapsel sendiri masih melakukan pendataan masyarakat yang mengungsi karena pengungsi terus bertambah. Jadi data yang ada sama kami untuk Tapsel aja ada 3.000 jiwa. Nah, ini tersebar, masih mereka melakukan pendataan. Tadi malam ada rapat Forkopimda di kantor Bupati, itu dikerahkan kepada aparat desa dan ada kelurahan di sini untuk melakukan pendataan, begitu Mas. Di wilayah ini kan ada banyak Bu ya wilayah yang terkena bencana alam. Dari tim BPBD sendiri bagaimana untuk membagi tim yang bertugas di setiap wilayah ini? Nah, di kita udah tim turun di daerah Madinah, Tapsel, Taput, Langkat, sama Medan. Ini udah tersebar, Mas. Untuk membantu kabupaten, membantu BPBD-nya melakukan evakuasi. Saat ini Bu, apakah rencana yang akan dilakukan oleh tim BPBD mengingat sejumlah titik lokasi masih belum bisa dilalui untuk menuju ke lokasi yang terdampak cukup parah? Nah, ini kita memohon kepada masyarakat untuk membantu pemerintah, membantu petugas untuk menginformasikan kepada masyarakat melakukan evakuasi mandiri, begitu, Mas. Jadi himbauan kami, bencana tidak bisa kita prediksi kapan terjadi, dan kita juga tidak bisa menahan bahwasannya sebentar, tunggu dulu gitu. Jadi mohon kepada masyarakat, apalagi yang di wilayah Tapanuli sampai sekarang hujan tidak berhenti, mohon lakukan evakuasi mandiri. Himbauan untuk menenangkan para kerabat sanak saudara di rumah di luar wilayah yang terdampak banjir, bahwa saat ini keluarga mereka di Sibolga dan Tapteng masih belum mendapatkan kabar informasi terkini kondisi mereka. Seperti apa, Bu? Baik, ada beberapa informasi yang kita dapatkan karena kebetulan di daerah Tapteng perbatasan itu ada yang mungkin bisa melakukan komunikasi secara ini. Yang di sana itu baik-baik saja. Namun sekarang yang mereka butuhkan adalah makanan siap saji. Karena kalaupun mereka dikasihkan logistik yang akan untuk memasak kembali, mereka tidak ada tempat untuk memasak. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu yang mendengar mau membantu teman-teman di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga untuk membantu makanan yang siap saji, yang mereka siap untuk memakannya. Dan pakaian, terutama pakaian bersih, pakaian yang layak pakai begitu. Terakhir Bu, bagaimana koordinasi tim BPBD sendiri dengan pihak pemerintahan saat ini? Kita akan melakukan rapat tim reaksi cepat multisektor. Mungkin akan kita lakukan dalam waktu dekat ini untuk membahas apakah perlu kita melakukan status tanggap darurat. Mungkin nanti ada arahan dari pimpinan kita begitu. Nah, untuk wilayah kabupaten kota yang terdampak itu ada 3 kabupaten yang sudah menetapkan status tanggap darurat, yaitu Madinah, Tapsel, dan juga Taput begitu, Mas. Terima kasih Ibu Yun atas informasinya. Semoga ini dapat kita memasuki akses menuju ke lokasi yang terdampak cukup parah, itu Sibolga dan Tapteng. Terima kasih Bu Yun sekali lagi. Itu dia pemirsa, seperti apa data terkini bahwa masih ada korban meninggal dunia yang bertambah serta sejumlah wilayah yang juga saat ini terkena bencana banjir diakibatkan hujan yang cukup tinggi di wilayah Sumatera Utara. Sampai saat ini pemirsa sudah ada tim dari personil TNI berjumlah sebanyak 555 personil yang sudah dikirimkan dari Kodam 1 Bukit Barisan untuk mendukung tugas di lapangan yang terkena bencana begitu. Kemudian dari Polda Sumatera Utara telah mengirimkan 492 personil dengan rincian dari Satprimo Polda Sumut, kemudian Dit Samapta Polda Sumut, Bit Dokes Polda Sumut, dan Bit Tik Polda Sumut. Memang hingga saat ini tim lapangan baik dari BPBD, Basarnas maupun Polri dan TNI terus berjibaku mengevakuasi, mencari korban yang hilang, kemudian membantu untuk memudahkan akses yang terhambat seperti membersihkan material longsoran. Diketahui memang kita lihat dari banjir yang terjadi, ini material longsoran merupakan kayu-kayu yang besar. Kita masih menunggu apakah memang ini akibat adanya penebangan liar yang dilakukan dan ini menyebabkan kerugian sendiri bagi masyarakat sekitar. Nah pemirsa, memang untuk wilayah
terdampak banjir paling parah dan tanah longsor ini di wilayah Tapsel, Tapteng, dan Sibolga. Ini kami akan merinci, di mana untuk wilayah Sibolga yang terdampak merupakan di Kecamatan Sibolga Kota, Sibolga Selatan, Sibolga Utara, dan Sibolga Sambas. Sementara untuk di wilayah Tapanuli Tengah, dari informasi terakhir yang kami dapatkan, ini masih 4 orang meninggal dunia karena akses komunikasi yang masih terhambat. Kami belum mengetahui apakah ada penambahan jumlah korban ataupun masih tetap di jumlah yang sama. Di mana untuk banjir bandang terjadi di Kecamatan Pandan, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Badiri, Kecamatan Kolang, Kecamatan Tuka, Kecamatan Lumut, dan Kecamatan Pinangsori. Untuk tanah longsor terjadi di Kecamatan Badiri, Kecamatan Sibabangun, Kecamatan Lumut, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Tapian Nauli, dan Kecamatan Tuka. Sementara itu pemirsa, untuk di wilayah Tapanuli Selatan hingga saat ini dikabarkan tadi sudah ada 15 orang meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan longsor ini. Demikian saya kembalikan ke Reza dan Rati di studio. Baik, terima kasih Nofri Afandi langsung dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Kita harus jeda dulu sinak ya. Kita nanti akan hadirkan informasi terjangan awan panas dan banjir lahar Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur yang meluluh lantakan daerah tersebut. Kita hadirkan informasi selengkapnya saat lagi. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menegaskan masih menjabat sebagai Ketua Umum secara konstitusional. Hal ini menanggapi surat edaran yang berisi pemberhentian dirinya sebagai Ketua Umum PBNU. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menanggapi perihal surat edaran yang berisi informasi bahwa dirinya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Gus Yahya menyebut surat edaran tersebut adalah tidak sah dan pemberhentian Ketua Umum PBNU ini harus melalui muktamar. Ia menegaskan bahwa saat ini dirinya masih menjabat sebagai pimpinan NU secara konstitusional dan masih menjalankan fungsi sebagai Ketua Umum. Gus Yahya menduga adanya surat edaran yang memberhentikan dirinya sebagai ketum adalah upaya untuk memecah belah NU. Ia berharap seluruh jajaran NU dapat menjaga keutuhan dan juga integritas organisasi Nahdlatul Ulama. Apa yang dianggap sebagai keputusan rapat itu tidak dapat diterima karena memang di luar wewenangnya, karena di luar wewenangnya. Dan maka sampai sekarang, sampai hari ini, secara konstitusional saya tetap dalam jabatan saya sebagai Ketua Umum, saya tetap dalam fungsi saya, fungsi yang efektif sebagai Ketua Umum, dan secara de facto jajaran kepengurusan di semua tingkatan, baik di PBNU maupun sampai ke bawah, sampai ke PBNU dan PCNU, semua masih mengikuti tata kerja yang normal dalam hal saya menjalankan fungsi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sampai sekarang. Di segmen viral ini kita hadirkan informasi ada aksi premanisme dan pemalakan yang menimpa seorang supir truk. Bahkan peristiwa itu pemirsa terjadi di jalan yang masih ramai. Aduh, makin lama makin nekat ya. Jadi pemirsa bisa dilihat nih dalam video amatir yang direkam oleh warga, terlihat jelas wajah pelaku yang melakukan pemalakan terjadi di lampu merah Cakung, Jakarta Timur. Jadi keterangan dari warga nih, pelaku memalak sopir yang melintas di kawasan tersebut. Tak hanya melakukan aksi palak, pelaku juga naik ke kabin truk diduga melakukan aksi kekerasan terhadap sopir truknya. Ngeri banget sih, ini malak atau ngerampok nih sampai masuk ke dalam. Makanya kepalanya sampai mobil. masuk ke dalam gitu. Nih tuh wajahnya sudah jelas ya. Yeah. Terlihat langsung melirik sinis ketika direkam. Harusnya kayak gini benar-benar di ini ya, ditangani secara benar sehingga tidak ada satu, lagi. Ternyata. Ini kayaknya saya familiar dengan jalannya. Sering saya melintas. Nah, nanti tapi kayak ini mungkin malaknya malak ke truk-truk aja ya, Za. Kalau ngelihat sana juga langsung rekam aja. Iya, betul-betul. Bikin laporan ya kalau misal merugikan masyarakat, terutama juga sopir truk ini. Kita ke Jawa Tengah, pemirsa, ini warga di desa Kebumen mendadak heboh karena ada seorang pria yang diduga mabuk ini melakukan aksi panjat pohon tinggi dan tertidur pulas di atasnya. Aduh, kok bisa-bisanya tidur di situ ya kan?
Jadi ini aksinya bermula ketika pria itu menantang warga sekitar untuk berkelahi. Namun alih-alih terjadi perkelahian, pria ini justru naik ke atas pohon tanpa alasan yang jelas dan tidak merespon panggilan dari warga. Upaya evakuasi berlangsung dramatis, jadi warga juga ikutan nekat nih untuk memanjat untuk menyelamatkan pria tersebut. Namun memang proses penurunannya juga nggak mudah pemirsa karena tubuhnya lemah dan juga tidak kooperatif. Setelah berada di bawah ternyata belum juga sadar ini pria. Akhirnya gimana? Diceburin ke kolam. Tuh dia diceburin. Kalau udah diceburin belum sadar juga mah ini terlalu deh. Manjatnya bisa sendirian, turunnya ngerepotin warga. Iya, aduh jangan dicontoh ya pemirsa ya. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Ada sebuah kapal kargo peti kemas dan juga tangki berbahaya. Ini terekam kamera nelayan dalam kondisi yang sudah miring dan nyaris tenggelam. Aduh, ngeri banget ya. Jadi videonya bisa dilihat nih bahwa miring kondisi kapalnya terjadi diduga di perairan Batubara, Sumatera Utara. Jadi beberapa tangki juga ditemukan oleh nelayan puluhan kilometer dari posisi kapal peti kemas miring. Sementara tumpahan dari solar terlihat di sekitar peti kemas. Jadi pantauan dari cuaca di sana memang sempat dilanda cuaca buruk akibat pertumbuhan bibit siklon tropis di sana. Pertumbuhan ini sangat langka dan menimbulkan bencana di wilayah Sumatera bagian utara termasuk Sumatera Barat, Sumatera Utara, serta bagian Malaysia. Jadi cuaca buruk ini sebenarnya nggak hanya dirasakan di darat ya. Banjir, tanah longsor, kemudian juga angin kencang, tapi ternyata juga di perairan juga harap berhati-hati. Kita bergeser ke Jawa Timur, pemirsa, ada sebuah rumah di desa Supit Urang, Lumajang yang menjadi viral karena memang ini selamat dari bencana erupsi Gunung Semeru pada pekan lalu. Rumah ini pemirsa seolah tidak tersentuh erupsi Semeru sama sekali. Padahal di sekitar rumah tersebut ini luluh lantah termasuk rumah-rumah tetangganya. Namun rumah yang satu ini tak cuma kokoh berdiri, rumah ini terlihat bersih dari abu vulkanis Semeru yang menimbun lingkungan sekitarnya. Jadi pemilik rumah ini tidak tahu harus berkata apa-apa. Yang jelas mereka ini bersyukur rumah mereka disisakan dari bencana erupsi Semeru oleh Yang Maha Kuasa. Mereka juga tidak tahu pemirsa amalan apa yang membuat rumah mereka ini seolah diselamatkan dari bencana ini. Meski rumah masih utuh, penghuni rumah juga tetap harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dan otoritas terkait menilai Dusun Sumbersari adalah wilayah rawan bencana erupsi Semeru. Jadi amalan apa ya kira-kira ya? Ini saya rasa yang bangun orang Tiongkok nih. Kenapa? Kan rumahnya kokoh. Oh gitu. Saya pikir biasanya kan kalau cici. Gitu ya. Oh, pemilik rumah kerap berzikir ternyata, bisa dicontoh ya. Iya. Biar terhindar dari bencana. Amalan-amalan baik. Iya. Ya. Masya Allah. Ya, pemirsa, kita sudah 2 jam menemani Anda dengan beragam informasi menarik. Izinkan kami untuk pamit. Saya Reza Baluel. Saya Kamarati Kusuma harus pamit undur diri. Sesaat lagi ada Hidup Sehat buat Anda yang suka ngonten nih. Apakah ngonten ini semuanya ada efek buruknya atau enggak? Karena ternyata bisa juga mengganggu kesehatan mental. Nah, itu dia. Kalau misalnya dapat komentar-komentar negatif, langsung stres, langsung pusing begitu ya. Nah, nanti gimana cara handle-nya kami hadirkan berikut ini. Tetap bersama kami di TV One. Izinkan kami untuk pamit lagi sekali lagi ya. Terima kasih dan sampai jumpa.